Jepang memperkuat posisi Kepulauan Natuna milik Indonesia, juga mengakui bahwa bantuannya itu sekaligus sebagai upaya membatasi ekspansi pengaruh Cina. Mengutip Tribun News pada 16 Februari, hal ini diumumkan oleh seorang pejabat pemerintah Jepang kepada tribunnews.com Senin 16 Februari 2026. Lebih tepatnya, Jepang mulai menunjukkan kegelisahannya terhadap ekspansi besar-besaran Cina, termasuk yang merambah hingga perairan Natuna. Lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana jika pembangunan pasar ikan ternyata bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan langkah geopolitik yang terukur? Terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak strateginya. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan yang tak pernah benar-benar padam, Jepang mengambil langkah yang tidak lazim, memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna. Secara formal, bantuan itu dibingkai sebagai kerjasama ekonomi, namun substansinya jauh melampaui urusan perikanan semata. Pada Senin, 16 Februari 2026, seorang pejabat pemerintah Jepang secara terbuka menyampaikan bahwa dukungan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan sengketa. Pernyataan ini penting, karena jarang ada negara yang secara terang-terangan mengaitkan bantuan ekonomi dengan kalkulasi geopolitik. Jepang memilih bersikap transparan. Menguatkan ekonomi lokal Natuna berarti sekaligus mempertegas posisi Indonesia di wilayah yang sensitif. Untuk memahami bobotnya, kita perlu melihat peta. Kepulauan Natuna adalah wilayah sah milik Indonesia yang berada di bagian selatan Laut Cina Selatan. Berdasarkan hukum internasional, perairan Natuna termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun di sisi lain, Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan melalui apa yang dikenal sebagai Nine Dash Line, garis sepihak yang tumpang tindih dengan klaim beberapa negara, termasuk Indonesia di sekitar Natuna. Indonesia memang bukan pihak utama dalam sengketa Laut Cina Selatan seperti Filipina atau Vietnam. Namun fakta di lapangan menunjukkan kapal nelayan dan penjaga pantai Cina beberapa kali memasuki wilayah ZII Indonesia di sekitar Natuna. Inilah yang membuat Natuna bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan kedaulatan dan konsistensi penegakan hukum di laut. Di titik inilah Jepang masuk melalui Japan International Cooperation Agency, JICA di Tokyo. Bantuan strategis untuk Natuna difokuskan pada sektor perikanan dan penguatan ekonomi lokal dengan nilai sekitar 88 miliar rupiah dan masa proyek 1 tahun. Bentuknya bukan kapal perang atau pangkalan militer. Justru sebaliknya, infrastruktur perikanan modern. Di Ranai, ibu kota Natuna, akan dibangun pasar ikan modern lengkap dengan dermaga, fasilitas cold storage, pabrik es, hingga pasar terpadu. Pejabat pemerintah Jepang itu mengatakan bahwa bantuan tersebut difokuskan pada sektor perikanan dan penguatan ekonomi lokal, sekaligus dipandang sebagai upaya menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan sengketa. Perlu diketahui, Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia yang terletak di bagian selatan Laut Cina Selatan. Perairan Kepulauan Natuna berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, namun tumpang tindih dengan klaim sepihak Cina melalui Nine Dash Line. Lantas Japan International Cooperation Agency menyalurkan bantuan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia, khususnya dengan membangun pasar ikan modern di Ranai, termasuk dermaga, cold storage, pabrik es, dan pasar terpadu senilai sekira 88 miliar rupiah. Proyek 1 tahun itu diharapkan mendorong ekonomi lokal sekaligus menekan penangkapan ilegal serta membuka peluang penguatan pemantauan maritim di Kepulauan Natuna. Sekilas ini tampak seperti proyek pembangunan daerah biasa. Namun jika ditelaah lebih dalam, dampaknya bersifat strategis. Dermaga yang tertata, penyimpanan yang memadai, serta rantai distribusi yang efisien akan meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan lokal secara signifikan. Ketika nelayan semakin aktif dan produktif di perairan sendiri, kehadiran mereka secara otomatis memperkuat klaim de facto Indonesia atas wilayah tersebut. Aktivitas ekonomi menjadi representasi nyata kehadiran negara. Dalam konteks wilayah dengan klaim yang tumpang tindih, eksistensi di lapangan seringkali sama pentingnya dengan pernyataan diplomatik. Fasilitas cold storage dan pabrik es juga mengurangi ketergantungan nelayan pada tengkulak atau pelabuhan luar daerah. Ikan dapat disimpan lebih lama, kualitas terjaga, nilai jual meningkat, dampaknya jelas, kesejahteraan nelayan naik. Dan ketika ekonomi lokal menguat, stabilitas sosial ikut terkonsolidasi. Proyek ini pun berpotensi menekan praktik penangkapan ikan ilegal.
Dengan infrastruktur yang lebih baik dan sistem distribusi yang tertata, aktivitas perikanan dapat lebih mudah dipantau. Pemerintah daerah dan aparat pusat memiliki titik kontrol yang lebih jelas. Dermaga modern bukan sekadar tempat bongkar muat, tetapi juga ruang pengawasan. Di sisi lain, penguatan sektor perikanan membuka peluang peningkatan pemantauan maritim. Infrastruktur yang baik mempermudah koordinasi antara nelayan, pemerintah daerah, dan aparat keamanan laut. Informasi mengenai aktivitas mencurigakan dapat lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti. Artinya, pembangunan ekonomi berjalan paralel dengan penguatan keamanan. Langkah Jepang ini mencerminkan dinamika geopolitik Asia Timur dan Asia Tenggara yang semakin kompleks. Jepang memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas jalur laut internasional. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Ketegangan yang berkepanjangan di kawasan ini berpotensi mengganggu arus logistik global, termasuk bagi Jepang yang sangat bergantung pada impor energi dan bahan baku. Dengan mendukung Indonesia di Natuna, Jepang sekaligus menegaskan komitmennya terhadap prinsip kebebasan navigasi dan hukum laut internasional. Dukungan ini tidak diwujudkan melalui konfrontasi langsung, melainkan lewat kerjasama pembangunan. Strateginya halus, namun pesannya tegas, keseimbangan kekuatan kawasan harus dijaga. Bagi Indonesia, kerjasama ini menghadirkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, penguatan ekonomi lokal yang memang dibutuhkan masyarakat Natuna. Kedua, dukungan politik tidak langsung dari mitra strategis seperti Jepang dalam menghadapi tekanan klaim sepihak. Meski demikian, Indonesia tetap harus berhati-hati menjaga posisi netral dan independen dalam politik luar negeri. Selama ini Indonesia konsisten menyatakan tidak ada sengketa wilayah dengan Cina terkait Natuna, karena wilayah tersebut jelas berada dalam ZE Indonesia berdasarkan hukum laut internasional. Namun dinamika di lapangan bisa berbeda. Karena itu, memperkuat Natuna dari sisi ekonomi adalah langkah cerdas, tidak provokatif, tetapi tetap tegas. Menariknya, pendekatan ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak selalu dijaga dengan kapal perang atau patroli bersenjata. Terkadang ia dijaga melalui pasar ikan, gudang pendingin, dan aktivitas nelayan yang rutin melaut. Pembangunan menjadi instrumen diplomasi dan pertahanan yang lebih lunak, namun efektif. Dalam jangka panjang, jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Natuna berpotensi berkembang menjadi pusat perikanan strategis di perbatasan utara Indonesia. Aktivitas ekonomi yang hidup akan membuat wilayah tersebut semakin sulit diabaikan atau dipertanyakan. Kehadiran negara terasa nyata, bukan sekadar simbol, melainkan dalam keseharian masyarakat. Pada akhirnya, langkah Jepang ini memperlihatkan bagaimana ekonomi, diplomasi, dan keamanan saling terhubung erat. Apa yang tampak sebagai proyek pasar ikan ternyata memiliki dimensi strategis yang luas. Natuna bukan sekadar titik di peta, melainkan simpul penting dalam percaturan kawasan. Dan mungkin disinilah pelajaran utamanya. Di era geopolitik modern, pengaruh tidak selalu diperluas lewat kekuatan militer. Ia juga bisa diperkuat melalui investasi, kerjasama, dan pembangunan yang tepat sasaran. Di Natuna, pembangunan pasar ikan senilai 88 miliar rupiah bukan sekadar urusan perdagangan hasil laut. Ia adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan, menegaskan kedaulatan, dan memastikan wilayah Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah gelombang persaingan global.